Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis air berdasarkan pola siklus hidrologi. Menurut Effendi, karakteristik air adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, air akan berwujud cair. Suhu 0 derajat Celcius merupakan titik beku atau freezing point, sedangkan suhu 100 derajat Celcius merupakan titik didih atau boiling point air. 2. Perubahan suhu air berlangsung lambat, sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang sangat baik. 3. Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Proses ini memerlukan energi panas dalam jumlah besar. Sebaliknya, proses perubahan uap air menjadi cairan atau biasa disebut dengan kondensasi akan melepaskan energi panas yang sangat besar. Pelepasan energi ini merupakan salah satu penyebab mengapa kita merasa sejuk pada saat berkeringat. Sifat ini juga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyebaran panas secara baik di bumi. 4. Air merupakan pelarut yang sangat baik. Air hujan mengandung senyawa kimia dalam jumlah yang sangat sedikit, sedangkan air laut dapat mengandung senyawa kimia hingga 35.000 mg per liter. Sifat ini memungkinkan unsur hara berlarut diangkut ke seluruh jaringan tubuh makhluk hidup dan memungkinkan bahan-bahan toksik yang masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup dilarutkan untuk dikeluarkan kembali. Sifat ini juga memungkinkan air digunakan sebagai pencuci yang baik dan pengencer bahan pencemar atau polutan yang masuk ke dalam air. 5. Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Suatu cairan dikatakan memiliki tegangan permukaan yang tinggi jika tekanan antar molekul cairan tersebut tinggi. Tegangan permukaan yang tinggi menyebabkan air memiliki sifat membasahi suatu bahan secara baik atau high drying ability. Karakteristik yang terakhir, air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku. Pada saat membeku, air merenggang sehingga es memiliki densitas yang lebih rendah daripada air. Badan air. Menurut KBBI, badan air merupakan kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembentuknya, curah hujan, suhu, dan sebagainya. Contoh badan air adalah sungai, rawa, danau, laut, dan samudra. Badan air didirikan oleh 3 komponen utama, yaitu komponen hidrologi, komponen fisika kimia, dan komponen biologi. Penilaian kualitas suatu badan air harus mencakup ketiga komponen tersebut. Berdasarkan pola siklus hidrologi, air digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah air permukaan, yang kedua adalah air tanah, dan yang terakhir adalah air angkasa. Yang termasuk ke dalam air permukaan adalah air laut, air sungai, dan air rawa atau air danau. Sedangkan yang termasuk ke dalam air tanah adalah air tanah dangkal atau freatik, air tanah dalam, mata air artesis, air tanah meteorit atau pados, air tanah magma atau juvenil, air tanah konat atau tersengkap. Sementara air angkasa terbagi menjadi air salju, air hujan, dan air es. Air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi dan akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri kota, dan sebagainya. Beberapa pengotoran ini untuk masing-masing air permukaan akan berbeda-beda, tergantung pada daerah pengaliran air permukaan aliran air ini. Jenis pengotoran
pengotor dapat berupa pengotoran fisik, kimia, maupun bakteriologi. Setelah mengalami suatu pengotoran, pada suatu saat air permukaan tersebut akan mengalami suatu proses pembersihan sendiri sebagai berikut. Udara yang mengandung oksigen atau gas O2 akan membantu proses pembusukan yang terjadi pada air permukaan yang telah mengalami pengotoran. Karena selama dalam perjalanan, O2 akan meresap ke dalam air permukaan. Air laut. Air laut merupakan reservoir yang paling besar dan memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Air laut memiliki kandungan senyawa yang beragam, baik organik maupun anorganik. Air laut merupakan tempat hidup berjuta macam biota laut karena mengandung berbagai mineral. Salinitas air laut menjadi tinggi. Air sungai. Air sungai merupakan jenis air permukaan dengan tingkat kekotoran yang sangat tinggi. Air sungai paling sering digunakan oleh manusia untuk irigasi, transportasi, dan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Karena derajat pengotorannya yang begitu tinggi, sehingga dalam penggunaannya untuk air minum, air sungai perlu melewati proses pengolahan yang sempurna sehingga dapat dikonsumsi secara aman. Daerah hulu sungai umumnya memiliki kualitas air yang jauh lebih baik sehingga tidak memerlukan proses rumit dalam pengolahannya untuk menjadi air minum. Masyarakat yang tinggal di daerah hulu sungai lebih memilih menggunakan air sungai dibandingkan dengan air tanah karena perbedaan kualitas antara keduanya tidak begitu mencolok. Air rawa atau danau. Air permukaan yang mengalir dan menemukan sebuah cekungan akan membentuk danau jika cekungan tanah dalam skala besar, atau jika cekungan berskala kecil maka akan membentuk telaga. Danau biasanya memiliki sumber air dari sungai ataupun mata air dan memiliki aliran keluar. Sedangkan telaga dan rawa umumnya lebih disebabkan oleh air hujan yang tergenang di suatu cekungan tanah dan tidak memiliki aliran keluar. Hal inilah yang menyebabkan kenapa air rawa berwarna. Kandungan zat-zat organik yang tinggi, misalnya humus tanah yang sudah terlarut, menjadikan air berwarna kuning coklat. Karena tingkat pembusukan bahan organik begitu tinggi dan sedikitnya jumlah air, menyebabkan kandungan besi dan mangan akan tinggi juga di tengah tingkat kelarutan kandungan oksigen pada air rawa yang begitu rendah. Pada beberapa kasus akan dijumpai alga atau lumut pada permukaan air telaga atau rawa jika kondisi sinar matahari dan kadar CO2 yang memadai. Ketika kita ingin memanfaatkan air rawa, haruslah berhati-hati dengan hanya mengambil air sampai kedalaman tertentu saja. Hal ini agar endapan besi dan mangan tidak ikut terbawa. Jika terbawa, maka harus kembali diendapkan lagi. Akan lebih baik lagi jika memakai filter air sehingga lumut atau alga dapat terpisah secara sempurna. Air tanah dangkal atau freatik. Air tanah dangkal ini berada pada kedalaman 9-15 meter dari permukaan. Air tanah dangkal terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah berada tidak jauh dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia atau garam-garam zat yang terlarut karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah di sini berfungsi sebagai penyaring. Di samping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah. Setelah menemui lapisan air yang terkumpul merupakan air tanah dangkal, di mana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. Hal-hal yang perlu diketahui dalam pembuatan sumur dangkal adalah:
1. Sumur harus diberi tembok rapat air 3 meter dari permukaan tanah. Hal ini agar pengotoran oleh air permukaan dapat dihindarkan. 2. Sekeliling sumur harus diberi lantai rapat air selebar 1–1,5 meter untuk mencegah terjadinya pengotoran dari luar. 3. Pada lantai atau sekelilingnya harus diberi saluran pembuangan air kotor. Air kotor dapat tersalurkan dan tidak akan mengotori sumur ini. 4. Pengambilan air sebaiknya dengan pipa, kemudian air dipompa keluar. 5. Pada bibir sumur hendaknya diberi tembok pengaman setinggi 1 meter. 6. Air tanah dangkal ini dapat berada pada kedalaman 15 meter. Sebagai sumur air minum, air tanah dangkal ini ditinjau dari segi kualitas agak baik. Kuantitasnya kurang cukup dan bergantung pada musim. Air tanah dalam. Air tanah dalam berada pada kedalaman 100 hingga 300 meter dari permukaan. Pada air tanah dalam terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam tak semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini, pengambilan air harus menggunakan bor dan memasukkan pipa ke dalamnya sehingga pada suatu kedalaman tertentu akan didapatkan suatu lapis air. Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur keluar dan dalam keadaan ini sumur tersebut disebut sebagai sumur artesis. Jika air tidak dapat keluar dengan sendirinya, maka dapat menggunakan pompa untuk membantu mengeluarkan air tanah dalam ini. Kualitas air tanah dalam pada umumnya lebih baik daripada air tanah dangkal. Hal ini dikarenakan penyaringan pada air tanah dalam lebih sempurna dan bebas dari bakteri. Susunan unsur-unsur kimia pada air tanah dalam bergantung pada lapis-lapis tanah yang dilalui. Jika melalui tanah kapur, maka air tersebut akan menjadi sadah. Jika melalui batuan granit, maka air tersebut menjadi lunak dan agresif. Untuk mengurangi kadar Fe yang menyebabkan korosi, harus dilakukan pengolahan dengan jalan aerasi, yaitu membinikkan kontak dengan udara sebanyak-banyaknya agar FeOH3 dan FeOH4 mengendap dan kemudian dapat disaring. Air sada tidak ekonomis dalam penggunaannya karena dapat menyebabkan terlalu boros dalam pemakaian sabun. Hal ini disebabkan air yang mengandung Ca2+ akan bereaksi dengan sabun, sehingga menyebabkan tidak terbentuknya busa sabun. Setelah Ca2+ habis, barulah busa sabun akan terbentuk. Selain menyebabkan terlalu borosnya dalam pemakaian sabun, air sada dapat mengganggu pada ketel-ketel air. Dengan terjadinya endapan CaCO3 sebagai batu ketel, maka hal ini sangat mengganggu dalam pemindahan panas karena menyebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga terjadi ledakan pada ketel-ketel air atau sumbatan pada pipa-pipa. Kualitas pada air tanah umumnya mencukupi, bergantung pada lapisan keadaan tanah, dan sedikit pengaruhnya pada perubahan musim. Air tanah meteorit atau vados merupakan air tanah yang berasal dari hujan atau proses presipitasi yang mana sebelumnya terjadi proses kondensasi air di atmosfer dan tercampur dengan debu meteor. Perlu diketahui sebelumnya bahwa setiap saat sebenarnya meteor berukuran kecil bergesekan dengan atmosfer dan akan habis sebelum mencapai permukaan bumi. Meteor yang bergesekan dengan atmosfer akan berpijar dan terbakar sehingga sering disebut sebagai bintang jatuh. Hasil pembakaran meteor tersebut
akan menghasilkan abu yang pada akhirnya masuk ke dalam lapisan troposfer dan bercampur dengan awan yang mengandung titik air. Air padas mengandung air berat yaitu H3 dan terdapat tritium, suatu unsur yang berasal dari debu meteor di dalamnya, sehingga sering disebut sebagai air tua. Air tanah magma atau juvenil merupakan air yang terbentuk secara kimiawi di dalam tanah karena adanya intrusi magma pada kedalaman tertentu. Air tanah magma atau juvenil ini biasa ditemukan pada daerah di dekat gunung berapi. Air juvenil muncul ke permukaan bumi dalam bentuk air panas, atau jika tekanan di dalamnya sangat tinggi, air juvenil bisa menjadi geyser. Karena terletak di dekat gunung berapi atau dapur magma, maka terkadang air juvenil juga mengandung kadar belerang yang sangat tinggi jika selama pembentukannya melewati batuan belerang atau sulfur. Namun, jika tidak melewati struktur batuan belerang saat proses perjalanan ke permukaan bumi, maka air juvenil seperti air biasa yang bersuhu panas. Air tanah konat atau tersengkap merupakan air tanah yang terjebak di dalam batuan selama ribuan tahun hingga jutaan tahun, sehingga sering disebut dengan air purba. Air tanah konat pada umumnya memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan air laut dan tercampur dengan senyawa atau mineral dari batuan yang melingkupinya dalam waktu yang sangat lama. Air konat pada mulanya sama seperti air tanah pada umumnya. Namun, karena pengaruh geologi sehingga terperangkap di antara batuan sedimen di dekat gunung dalam waktu yang sangat lama, menyebabkan air konat termineralisasi secara sempurna, sehingga air konat memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas, atau kualitasnya sama dengan keadaan air tanah dalam. Berdasarkan keluarnya atau munculnya ke permukaan tanah, mata air terbagi menjadi satu rembesan di mana air keluar dari lereng-lereng dan dua unggul di mana air keluar ke permukaan pada suatu dataran. Air tanah artesis adalah sumur yang diakibatkan karena adanya aliran sungai di bawah tanah, sehingga tekanan air sangat kencang untuk dipancarkan ke atas. Biasanya di Indonesia, penggalian atau pengeboran sumur sedalam di atas kurang lebih 40 meter dari permukaan tanah akan membuat air artesis keluar. Air artesis sangatlah bagus kandungan mineralnya karena air ini cenderung belum tercemar. Air angkasa, air hujan. Matahari berperan dalam mendorong proses terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi hingga naik ke atmosfer. Di atmosfer, uap air akan mengalami proses kondensasi sehingga berubah wujud menjadi titik air yang akan semakin berat dan pada akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Namun, ada juga titik air yang sebelum sampai ke bumi sudah menguap lagi. Ini disebut sebagai virga. Saat terjadinya virga, maka proses penjenuhan udara akan berlangsung. Semakin lama, udara akan mencapai titik jenuh maksimum sehingga terjadi hujan. Air hujan umumnya memiliki tingkat pH yang rendah, sehingga cenderung bersifat asam dan memiliki tekstur lunak karena tidak mengandung garam dan zat-zat mineral lainnya. Proses kondensasi yang berlangsung pada daerah pegunungan yang udaranya belum terkena polutan akan menghasilkan air hujan dengan pH mendekati normal. Namun, jika proses kondensasi terjadi pada daerah dengan tingkat polutan yang tinggi seperti di daerah perkotaan dan industri, maka pH air hujan akan rendah,
sehingga sering disebut dengan istilah hujan asam. Air salju. Air salju merupakan air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat dan seperti hujan. Salju terdiri atas partikel uap air yang kemudian mendingin di udara atas, jatuh ke bumi sebagai kepingan empuk putih dan seperti kristal es lembut. Pada suhu tertentu, disebut titik beku 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit, salju biasa meleleh dan hilang. Saat salju membeku, seringkali menjadi pecahan kecil yang disebut sebagai kepingan salju. Karakteristik air salju sama dengan air hujan. Air es. Pada proses pembentukannya sama dengan air hujan dan salju. Hanya saja udara saat terjadinya kondensasi lebih dingin lagi, sehingga membentuk butiran es yang ukurannya bervariasi. Sebenarnya es dapat terbentuk pada suhu yang lebih tinggi, asalkan tekanan udara saat itu juga tinggi. Jika tekanan udara sangat rendah, terkadang air belum berubah menjadi es meskipun bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Karakteristik air es sama dengan air hujan. Sehingga, untuk air angkasa, yang membedakan antara air hujan, air es, dan air salju hanyalah bentuk fisiknya saja. Sementara untuk sifat-sifat yang lainnya adalah sama. Demikian materi mengenai jenis-jenis air berdasarkan pola siklus hidrologi. Untuk penugasan, anak-anak dapat mengisi tabel berikut. Jenis air yang tadi sudah disebutkan ada 3, yaitu air permukaan, air tanah, dan air angkasa. Untuk macamnya, anak-anak bisa menyebutkan macam pada masing-masing jenis air permukaan maupun air tanah maupun air angkasa. Sementara untuk karakteristiknya, anak-anak menyebutkan karakteristik pada masing-masing macam air tersebut. Demikian materi untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.